Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat cinta dengan produk Indonesia. Dia adalah Mbak Galih Sekar Winilih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak bisa ceritain nggak bagaimana akhirnya Mbak Galih terjun ke dunia pengrajin? Pertama, saya tuh pengen memajukan produk Indonesia ya, dan juga membantu para perajin kita ya. Di Jawa ya, di tempat saya kan di Jogja. Saya kan merasa bahwa perajin itu ini kurang, apresiasinya kita tuh terhadap produk Indonesia itu kurang. Apa-apa impor, apa impor. Padahal akhirnya kita terpanggil untuk lebih memperkenalkan produk Indonesia. Padahal kita nggak kalah, kualitas misalnya juga nggak kalah bagus dengan produk impor. Akhirnya Mbak Galih memutuskan untuk membuat brand sendiri yang bernama Winilih. Nah, awal tahapannya bagaimana sih Mbak, dari desain sampai akhirnya produk ini sudah dijual? Saya pertama lihat majalah fashion, cari-cari di internet, ya kan? Itu untuk desain ya? Desainnya. Terus saya juga punya teman di kuliah desain ya. Kita coba komunikasi. Saya juga cerita dengan kak ini ada model gini bisa nggak perajinnya. Setelah itu habis itu udah tentuin satu model satu ini, kita coba bilang sama perajinnya, bisa nggak kamu buat seperti ini, apa yang mau ditambahin, apa yang dikurangin. Habis diskusi, mesti deal ya. Habis deal udah kita masuk prosesnya. Prosesnya sendiri berapa lama Mbak? Artinya ini kan kulit asli ya? Ya. Kulit asli, apalagi kalau kita lihat ini kan ada kulit yang memang bulu dari binatang kan. Untuk prosesnya seperti misalnya tas seperti ini, itu memakan waktu berapa lama? 1 minggu 4 piece. 1 minggu 4 piece. Satu itu model. Satu orang atau ada beberapa pengrajin yang buat? Kalau saya ini sebagai satu perajin. Satu pengrajin. Satu perajin biasanya punya pegawai itu 3. Oh, punya 3. Jadi kurang lebih 4 orang itu mengerjakan 4 tas dalam 1 minggu gitu kan. Nah, setelah itu kan Mbak juga memasarkan dalam sistem online ya. Nah, untuk antusiasme orang Indonesia terutama bagaimana ketika Mbak mulai memasarkan ini lewat online? Untuk khusus orang kita tuh lebih fontnya dikit, lebih menyempit. Lebih menyempit. Paling biasanya orang yang benar-benar suka teknik kulit ya, atau etnik yang kulit. Orang awam belum terlalu antusias gitu. Tapi kalau misalnya Mbak memasarkan selain online ini juga Mbak mengikuti juga seperti bazar-bazar gitu salah satunya. Artinya kalau bazar sendiri kan yang datang justru suka banyak bukan dari orang Indonesia ya, banyak yang dari mancanegara. Kalau mereka sendiri bagaimana ngeliat benar-benar hasil produk Indonesia? Kalau orang luar dia antusias. Antusias, tapi beli kan? Iya, boleh. Hanya antusias nggak beli. Kalau orang saya beli gitu ya, pakai Australia, mereka senang. Senang ya. Terus ya saya jelasin bahwa ini kan dia ada jahit tangan, dia pakai mesin. Mereka tambah senang. Gitu. Dan proses sama kulitnya aku juga masih pakai tradisional, pakai mesin ya. Kita tambah senang. Jadi benar-benar handmade. Benar-benar handmade ya. Kalau yang Asia biasanya orang Jepang, Korea. Ya mereka suka. Tapi kalau untuk Winilih sendiri artinya sudah sampai go internasional? Gue Belum. Jadi dari bazar-bazar tersebut artinya datang tamu-tamu mancanegara dan mereka membeli dari produk-produk dari Winilih ya. Saya juga memperkenalkan produk saya juga. Artinya ketika mereka menanyakan kekhasan ini gitu, apa sih yang membedakan tasnya produk Winilih dengan tas, mungkin kan tas kulit lain juga ada ya gitu loh. Apa sih yang membedakan Mbak? Pertama saya pakai kulit nabati. Kulit nabati. Ya. Sapi tapi prosesnya nabati. Sapi tapi nabati, oke. Dan saya pewarnaannya juga lain. Saya pakai campuran pupuk buat roti. Bubuk ya, buat roti itu. Jadi dia warnanya agak natural. Maksudnya kan kalau hitam pekat terus mengkilat. Kalau saya nggak mengkilat. Jadi memang saya sengaja khasnya tuh natural. Ya seperti inilah kulit gitu.
dan baunya kan biasanya amis. Kalau ini saya nggak terlalu amis baunya. Itu pengaruh dari bubuk tadi? Ya, yang juga harum. jadi selain dia warna juga menimbulkan aroma yang berbeda ya, Ya, sepertinya lebih dari si bubuk tadi itu. Kalau untuk Winily sendiri sudah berapa banyak konter yang ada di Indonesia mungkin atau Jakarta? Jakarta saya belum mulai. Baru mulai. Kalau di Jogja kan Di Jogja? kakak yang pegang. Sudah ada ya. Jadi kalau misalnya kita ke sana itu bisa menjadi salah satu tempat wisata orang kalau mau beli oleh-oleh. Ya. Jogja, Winily sudah ada tempatnya di sana. Iya. Oh, sudah ada di sana ya. Nah, Mbak, kita balik lagi ke pengrajin. Tadi kan kita mendengar juga background dari Mbak Gali sendiri adalah artinya ingin membantu kesejahteraan mereka Ya. gitu. Nah, setelah dari awalnya tuh dari tahun berapa sih Mbak Winily ikut, Mbak? Kalau fokus ke kulit itu saya 2008. 2008. Sebelumnya itu saya natural ya, natural back. Natural back? Ya, karena kan ya sistemnya itu boomingan ya. Habis itu selesai. Tren, Nah, mengikuti tren aja. Kalau Itu natural yang dari bahan-bahan. eceng gondong. Lalu sekarang lari ke kulit. Ya. Nah, untuk kulit sendiri tadi dari 2008. Jadi kurang lebih sudah sekitar 6 tahun untuk memproduksi ini. Nah, kalau melihat taraf hidupnya pengrajin bagaimana, Mbak? Setelah Mbak Gali sendiri ikut terjun langsung Alhamdulillah. peningkatan. Dari saya pertama kali lihat, ya bisalah beli motor. Oh, alhamdulillah. Bisalah dia nyekolahin anaknya, Ya. ya kan. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi, kita melihat ke dasar lagi, sebenarnya dari pengrajin itu mereka sebenarnya mempunyai skill, keterampilan yang cukup hebat gitu loh. Tetapi kondisinya memang mereka membutuhkan perpanjangan tangan untuk mempromosikan produk-produk mereka ya. Sebenarnya kan seperti itu ya kalau kita lihat tadi kenapa Mbak Gali memutuskan untuk membantu meningkatkan perekonomian para pengrajin. Tapi kalau misalnya kita pernah tahu gitu loh, masa-masa pengrajin itu kan juga pasti ada masa di mana mereka memang yang turun gitu ya. Itu biasanya kalah saingnya kalau dalam produk apa sih, Mbak? Pertama, bahan bakunya bisa. Bahan baku? Ya, saya juga mengalami saat ini untuk buat tas saja agak sulit. Oh, bahan bakunya susah. Tahun ini bahan baku kita kalah dengan modal besar ya. Oh, karena Mbak Gali masih bergerak di UKM ya? UKM kecil. Biasanya mereka tuh udah diborong semua. Oh. Bahan bakunya. Akhirnya kita pengen dapat yang sisaan. Tuh. Akhirnya biasanya 1 bulan bisa 100 piece, turun berapa puluh piece aja. Dan kemudian mungkin modalnya juga ya. Iya, benar-benar. Nah, Mbak Gali, kita akan bicara lagi mengenai income-nya dari usaha ini. Seberapa besar sih akhirnya Mbak Gali memutuskan untuk stay di dunia pengrajin kulit ini? Kita akan ngobrol lagi setelah yang ini ya. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah bersama Mbak Gali. Mbak Gali, kita lanjutin lagi ya obrolan mengenai usaha pengrajin kulit. Nah, kalau dari produk-produk ini gitu, mana yang paling lama Mbak proses pembuatannya? Apakah ini atau ini? Yang anyam. Anyaman ini lebih lama. Apa yang membuat ini terbilang jauh lebih lama? Kalau ya ini kan habis pesamakannya harus dipotong kan ya. Satu lembar itu harus dipotong-potong, habis baru dianyam. Kalau yang ini kan dia samak langsung pola aja. Ini yang anyaman, ini yang paling lama. Sementara kalau misalnya model yang ini tidak hanya pola ya, hanya pola, jadi tidak perlu harus menganyam ya. Mm-mm. Kalau misalnya dengan perpaduan antara kulit dan bulu juga lama, termasuk
Sebenarnya kalau pengerjaannya tidak. Yang lama itu bahan bakunya. Bahan bakunya tadi yang agak sulit ya, karena Kalau tadi bulu itu lebih jarang. lebih jarang. Ya, belum tentu semua kulit bulunya bagus bisa dipakai. Oh, nah ini proses pencariannya gimana sih Mbak? Ini justru yang aku menarik loh. Kalau bulu sih, kalau ya tempat penjaga, tempat yang Hewan kotor itu, kulit tuh memang sudah tunggu kalau kayak kita rajin ini. Jadi kalau misalnya pas lagi zamannya potong kambing, hewan kurban, kalau banyak yang lagi nungguin kulit itu berarti mungkin sebagian dari pengrajin ya? Ya memang udah dipesan. Oh gitu. Jadi mereka memang khusus untuk ngambil kulit-kulitnya aja. Dari situ nanti mereka olah. Ketika sampai dalam bentuk tas seperti ini, pengolahannya apa aja Mbak? Apakah memang harus dicuci dulu atau melakukan proses pengeringannya seperti apa gitu? Yang pertama itu harus dicuci dulu, menghilangkan kayak gaji sama sisaan daging, disikat gitu. Habis itu ditebus, kita pakai garam buat pengawetan, dan dikeringin. Kalau setelah dipengering kan dia bisa dipakai buat kerupuk itu bisa. Atau kalau tas kan dia diolah lagi, dia kasih pewarna rempah-rempah, rempah-rempah ya, terus sama zatnya biar lebih lembut untuk si tekstur kulit ya, ini lebih kuat ya, lebih awet lagi ya. Oke, terus kali kita sudah bicara mengenai tas. Kalau untuk sepatu juga Mbak Galih buat atau hanya tas saja? Tas aja. Tapi pesanan itu ada. Terkadang kalau perempuan kalau membeli tas kadang suka di-matchingin sama sepatunya. Oh, kita belum. Belum ya? Sudah spesialisnya tas. Oh, jadi memang spesialisnya tas ya. Nah, kita balik lagi tadi Mbak mengenai tadi kita sudah bicara taraf hidup. Ternyata alhamdulillah gitu ya kalau bisa dibilang pengrajin ini sudah meningkat gitu ya, dari yang tadi tidak punya motor sekarang punya motor, lalu bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Tapi kalau misalnya kondisi sekarang gitu, bantuan pemerintah bagaimana sih Mbak terhadap pengrajin? Kurang atau tidak ada sama sekali? Masih kurang. Tapi kalau terhadap pengrajin itu ada dana subsidi yang diberikan untuk para pengrajin? Belum ada. Belum ada. Jadi emang murni benar-benar. Nah, awalnya modalnya dari mana Mbak Galih? Pertama tabungan ya. Terus kita join sama kakak. Pertama ya kecil-kecilan dulu. Ya. Bisa. Terus itu kan mungkin minta bantuan orang tua juga ya. Terus juga orang kenalan mau nggak join. Mungkin dari situ. Terus kan terus bertambah, pasti modal pun juga harus bertambah ya. Habis itu Mbak Galih meneruskan dengan cara lewat bank kah atau? Bank nggak bisa karena kan kita nggak punya cincinnya ya. Dan kalau UKM kurang dilirik. Untuk dari bank ya? Iya. Oh, jadi benar-benar daya swadaya ya? Artinya kita bisa bilang swadaya masyarakat aja gitu, yang benar-benar peduli akan hidup orang banyak gitu kan. Nah, mungkin konsentrasi yang terbesar di Jogja itu kan terkenal memang dari kulitnya kan, maksudnya dari produk-produk tas kerajinan kulit gitu ya, dari tas, sepatu, terus kadang ada dompet gitu ya kan, banyak yang seperti itu. Nah, kalau Mbak Galih dan keluarga itu kan juga berasal dari keluarga yang memang usaha dan agak unik-unik gitu. Kalau nggak salah ibu itu di beras organik, terus udah gitu punya kakak juga bergerak di bidang vinil. Nah, yang memotivasi untuk menjadi entrepreneur siapa sih Mbak dalam keluarga? Pertama, memang kita tuh orangnya malas tapi punya usaha itu untuk bekerja orang. Akhirnya mau nggak mau ya terus gaji diri sendiri gitu. Pertamanya di situ. Kalau kamu malas ya tantangannya gimana kamu bisa bertahan. Terus kita harus gerak sendiri ya. Nah, dari situ akhirnya memang itu memotivasi Mbak Galih dan juga keluarga gitu ya. Ternyata memang semuanya bahkan dari orang tua memilih untuk menjadi entrepreneur kan kalau begitu. Nah, selain Mbak Galih kan juga tidak sendiri ya kalau nggak salah sama kakak. Nah, pembagian pekerjaannya bagaimana dari desain terus sampai bertemu dengan pengrajin, mencari bahan sampai akhirnya dipasarkan?
Mbak Gali sendiri konsentrasinya di mana? Kalau saya sih punya ide aja ya. Lebih ke ide? Kakak nih ada ide gini. Ya kakak sama adik kan saya, coba ini gitu kan. Terus coba-coba. Dan kakak yang komunikasi ke perajinnya. Nih ada punya orderan. Ya. Udah. Terus akhirnya dibuat sama para perajin. Sudah berapa banyak yang bekerja sama dengan Mbak Gali pengrajinnya? Pengrajinnya itu 5 lebih ya. 5 pengrajin. Iya. 5 pengrajin itu yang sudah dari 2008 sampai hari ini masih. Nah, sistem bisnisnya gimana sih Mbak dengan pengrajin? Kita modelin buat beli kulitnya. Kalau pasnya kita pas, ada bonusnya buat perajinnya. Mungkin kalau yang kerja itu Pak, ada sistem per harian. Satu hari 15.000 sampai 30.000. Ada juga yang per bulan. Kalau per bulan itu mungkin ketua perajinnya. Jadi koordinator pengrajinnya ya, yang artinya mendapatkan bulanan. Tapi kalau untuk anak buahnya itu dengan sistem masih harian ya. Tapi kalau misal memang yang dibuat itu nanti dalam 1 bulan ada bonus, itu akan diberikan untuk mereka tadi ya. Mereka bagi. Mereka akan bagi. Nah, Mbak Gali, kita akan bicara tadi pemasarannya sudah gitu loh, pembuatannya juga sudah sampai produk-produknya dan pengrajinnya juga sudah. Saya mau nanya harga jualnya, tapi kita akan ngobrol setelah satu ini. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga masih bersama dengan Mbak Gali. Mbak Gali, aku mau nanya harga jualnya nih, karena kalau kita yang sudah tahu gitu ya, kalau kulit itu biasanya mahal. Nah, kita juga pengen tahu nih mahalnya karena apa. Kalau harga yang jenis ini berapa Mbak? Yang ini 730. Ini 730. Nah, ini apa sih Mbak yang membuat mahal? Kalau boleh tahu, apakah memang bahan dasarnya yang mahal? Memang sudah mahal. Bahan dasar kulitnya ini sudah mahal. Ya. Terus kalau untuk kayak pendukung bulunya ini juga sudah mahal. Yang ini bulu biasa kan biasa kita hitungnya 1 feet ya. 1 feet itu 30 cm. 1 feet 30 cm Kali 30 cm. Harganya? 1 lembar aja ya. Ini Mbak sampai 15.000. 1 lembar 15. Ya, sekitar 1 feetnya. 1 feet. Ya. Sementara kalau untuk tas sebesar ini lebih dari itu. Lebih mahal dari itu. Ya. Tapi kalau untuk satu tas ini berapa feet yang dibutuhkan kurang lebih? Sekitar 15-an lah ya. Oh, cukup banyak ya. Ya. Ini setelah ini lalu prosesnya tenaga kerja. Jadi pertama memang bahannya sudah cukup mahal, lalu prosesnya kita harus memberikan juga sesuai dengan upah yang diberikan kepada pengrajin gitu ya kan. Makanya tadi harga yang seperti ini 730. Kalau untuk yang ini Mbak? Yang anyaman lebih mahal. Ini anyaman justru lebih mahal lagi? Iya. Apa Mbak yang membuat mahal anyaman ini? Tenaganya. Kalau ini bahannya tidak terlalu mahal atau sama mahal juga, ditambah proses pembuatannya jauh lebih lama. Lebih lama. Kan kita harus ini 1 lembar terus potong-potong pakai tangan kan, terus baru dianyam. Kalau dianyam kan dia lebih lama. Ini jauh. Ini berapa yang ini? Itu 750. 750. Ini kulit ya? Iya, full kulit. Full kulit. Kalau yang ini Mbak?
Yang ini 630. 630. Karena satu mungkin bahannya sebenarnya sama kulitnya, Ya. tapi mungkin tidak ada perpaduan bulu dan juga tidak dibuat secara satu persatu seperti Ya. anyaman ya. Mungkin jadi Ongkos lebih kerjanya. ongkos kerjanya jauh lebih murah dibandingkan dua ini Ya. gitu kan. Nah, selain ini apakah memang juga menerima pesanan dalam bentuk dompet gitu? Dompet ada. Dompet juga dompet juga ada ya. Kalau misalnya dompet itu berapa harganya, Mbak? Dompet saya ada tempat paspor sama tempat HP-nya itu sekitar 200-an. Sekitar 200 sampai 300. 300. Nah, dari jenis-jenis ini mana sih yang biasanya banyak disukai sama orang asing? Yang anyaman ya, atau yang bentuk perpaduan seperti ini? Mereka kalau orang selera ya, orang Jepang, Korea itu sukanya yang Beda. polos. Jepang, Korea sukanya yang polos. Polos. Oke. Model yang kotak-kotak seperti ini. Di Oh, bawah. seperti tas kerja koper-koper ya. Dia sukanya yang vintage. Itu untuk yang gitu. Jepang-Jepang Korea. Mm-mm. Kalau untuk yang Australia, Mereka suka yang kayak nyaman-nyaman. ini yang disukai sama orang-orang Australia. Ya. Nah, dari mereka sendiri apa sih yang mereka kalau Mbak Galih mempertanyakan itu, apa sih yang mereka merasa tertarik dengan buatan produk kulit ini? Mereka suka buatan tangan. Oh, Dia apresiasinya di situ. apresiasinya karena handmade tadi. Ya, usaha kita mengerjakan suatu tas ini kan. Mhm. Berapa lama usahanya seperti Mhm, apa. mhm. Justru kalau untuk kepergiannya. bahannya mereka tidak terlalu tidak menjadi nomor satu ya ketertarikannya, tapi buatan tangan itu yang Tangannya justru itu. jadi daya tarik untuk pembeliannya itu. Oh, jadi justru mereka melihatnya dari proses pembuatannya. Lalu mereka melihat bahan bakunya. Bahan baku sekiannya. Yang Dia pertama, sukanya kerapiannya dia. Dia harus teliti, mhm, ya kan. Mhm. Jahitan tangannya, anyamnya seperti ini, nggak mahal ya. Ya kan, Dia ada satu-satu, ya kan. ini yang membuat orang asing itu melihat tadi ya Ya, namanya ukurannya keterampilan beda. dari Keterampilan. tangan tadi dalam menganyam ini, itu menjadi daya tarik mereka. Setelah itu apalagi yang biasanya mereka Jahitannya. perhatikan? Jahitan ini. Jahitan ini menjadi salah satu faktor Kan juga. kita suka jahitannya kayak sol sepatu. Mhm. Dengan jarum masuk tangan keluar lagi gitu. Oh. Iya. mhm. Mereka jahit tangan dan ketelitian Mhm. saat membuat anyam seperti ini, Mhm. kan dia membayangkan butuh berapa lama ini, Mhm. ya kan. Mhm. Terus ketelitiannya, kesabarannya Mhm. membuat, dan dia tuh senangnya di situ. Itu yang menjadi daya tarik orang Iya. asing untuk melihat ini gitu. Kalau misalnya Mbak Gali sendiri gitu, apakah pernah mensurvei kenapa sih orang Indonesia kok tidak suka gitu dengan produk Indonesia? Kurang ya, sebenarnya suka tapi Kurang gitu. Karena mereka merasa Sudah luar negeri minded kali ya? Iya, Sudah. kayak udah kemakan tren juga. Mhm. Produk apa ikut, dan dia juga punya ketetapan hati. Iya. Gitu. Kalau Mbak Gali sendiri ada strategi nggak bagaimana memang produk ini benar-benar bisa dicintai sama orang Indonesia juga? Saya memperkenalkan ya, Mhm. kita sering ikut pameran, Mhm. juga ikatan, Mhm. asosiasi kulit. Mhm. Juga kita mungkin di departemen pariwisata atau perindustrian, Mhm. kita memperkenalkan. Nih loh, Mhm. kita juga nggak kalah bagus Mhm. dengan produk luar atau produk luar ya. Mhm. Mhm. Kalau untuk akses sendiri ke departemen-departemen tadi cukup sulit atau mudah, Mbak? Sampai akhirnya bisa mengikuti pameran di bawah departemen perindustrian dan Ya. lain-lain. Sabar aja kita. Kuncinya itu. Kenapa, Mbak? Birokrasi. Ya, Birokrasi yang cukup lama betul. dan menyesatkan atau Ya kuncinya satu, sabar aja. tapi artinya mereka bisa membantu Ya, atau bisa. biasanya proses apa sih yang membuat mereka lama? Artinya kan kita kalau melihat memang kita punya visi dan misi gitu ya, tadi mengangkat para pengrajin gitu. Sebenarnya proses apa sih yang cukup lama gitu di departemen? Kalau saya lihat ya, mungkin mereka bingung bagiannya apa. Kadang saling melempar. Mhm. Saya nih, coba Pengalaman bagian Mbak Gali ini, sendiri ya kan, kan? bagian ini saya ke sana.
apalagi ke bagian ini saya senang lagi ya. Kayak naik turun tangga ya kan. Cuma, ya ikutin aja itu Alur itu. Jujur berapa lama Mbak? kalau sambil marah-marah ya Sambil marah-marah 1 minggu. ya marahnya udah meledak ya. Ya itu ya, kadang-kadang kita kembali lagi gitu ya, tujuan kita gitu ya, visi dan misi kita adalah sebenarnya membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dengan uluran tangan kita. Tapi kita sebenarnya juga harus mendapatkan support dari pemerintah gitu ya. Apalagi ini sebenarnya bisa saja kalau misalnya memang diperhatikan bisa menjadi salah satu devisa negara gitu ya kan, sebenarnya kan seperti itu. Tapi kan Mbak Gali sendiri bilang harus pakai marah baru bisa selesai dan itu membutuhkan waktu 1 minggu gitu ya kan. Ya sebenarnya itu sih yang terkadang sangat menyedihkan gitu ya Mbak ya. Artinya kita tinggal di negara kita sendiri tapi kenapa prosesnya itu sangat menyulitkan gitu loh. Itu yang mungkin terkadang para pengrajin ini memang sudah merasa menyerah duluan gitu ya. Ya sudah gitu loh, kalau memang dia tidak bisa dipromosikan ya dia seperti ini saja gitu. Sementara kalau dibilang mungkin produknya bisa menjadi salah satu produk yang go internasionalnya lebih cepat gitu, dan itu sebenarnya membawa negara Indonesia juga sendiri kan. Nah Mbak Gali terima kasih, cukup inspirasi tadi niatnya, tujuannya, mudah-mudahan apa yang ingin dicita-citakan oleh Mbak Gali dan keluarga untuk membantu pengrajin mudah-mudahan terus bisa membuat mereka berkembang jauh lebih baik lagi dan kehidupan mereka bisa lebih sejahtera lagi. Nanti kapan-kapan kita undang lagi dalam Zakat TV. Pemirsa Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Gali Sekar Winilih. Produknya Winilih ini dia sebagai salah satu orang yang mensupport, orang yang mendukung pengrajin kulit di Yogyakarta. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.